Anak GTM lagi, padahal udah susah-susah masak. Nah, ternyata GTM itu nggak cuman perkara masalah makanannya aja. Apa sih penyebab GTM itu? Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan membahas soal GTM atau gerakan tutup mulut. GTM atau gerakan tutup mulut adalah gerakan di mana anak itu nggak mau makan. Biasanya terjadi di atas usia 6 bulan, karena kan baru mulai MPASI 6 bulan ya bun. Dan biasanya memuncak di usia 1-3 tahun. Sebenarnya GTM ini kalau bisa teratasi nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dibiarkan, itu bisa mempengaruhi asupan nutrisi anak yang nantinya bisa menyebabkan anak jadi kekurangan nutrisi dan tentunya tumbuh kembangnya jadi terganggu. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan anak itu menjadi GTM? Ternyata banyak penyebab sepele. Misalnya, yang pertama, tempat makan atau sendok favoritnya itu nggak ada. Anak itu memang suka banget sama rutinitas. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia makan dengan lauk yang tidak dia sukai atau tempat makan yang tidak dia sukai, alat makan yang tidak dia sukai, itu dia bisa jadi GTM. Yang kedua, terlalu banyak distraksi. Jadi misalnya kita ajak anak makan sambil nonton, ajak anak makan sambil keliling kampung, kayaknya supaya anaknya cepat makan gitu ya, karena dia makanya tanpa sadar gitu. Jadi dia sedang asik nonton ayam, kita blablabla. Tapi sebenarnya itu nanti justru bisa menyebabkan anak menjadi GTM karena pikirannya tidak fokus di makanan tetapi pada hal lain. Yang nomor 3, karena posisi anak ketika makan itu tidak nyaman. Misalnya yang nyuapinnya dari samping, atau dia posisi duduknya kurang enak. Kita aja kalau makan biasanya cari posisi yang nyaman, apalagi anak-anak. Jadi pastikan kalau misalnya anak makan itu taruh dia di kursinya dia sendiri, taruh dia di meja yang memang dia mudah untuk menjangkau. Nyuapinnya juga dari depan, dan ingat untuk responsive feeding. Jadi ketika nyuapin, perhatikan respon anak. Lalu yang nomor 4 adalah kalian nyuapinnya ketika dia sedang mengantuk atau dekat jam tidur. Karena dia udah dekat jam tidur, maka dia lebih ingin tidur dibandingkan makan. Dia ngantuk berat. Pernah lihat kan anak yang disuapin terus dia kayak ketiduran sambil merem-merem? Nah, itu tentu saja meningkatkan resiko anak menjadi GTM atau makannya cuman sedikit aja. Lalu yang selanjutnya adalah karena anak terlalu banyak snack berat. Kita tahu ya, biasanya kita ngasih makan anak itu 3 kali makan besar dan 2 kali snack. Tapi karena terlalu banyak snack yang mengenyangkan atau terlalu dekat waktunya dengan pemberian susu, sehingga ketika pemberian MPASI besar, anaknya itu masih kenyang. Kondisi ini itu bisa menyebabkan anak jadi GTM. Karena itu sangat penting untuk menerapkan feeding rules. Jadi terapkan jam makan yang memang pasti, konsisten jam itu terus, batasi makannya hanya sekitar 30-45 menit, dan berikan jeda minimal 2 jam dari waktu makan snack atau minum susu. Yang keenam, karena dipaksa. Yang namanya anak itu juga punya hati dan perasaan. Jadi kalau misalnya dia dipaksa terus setiap saat disuruh makan, pagi disuruh ngabisin sarapan, habis itu makannya udah sampai 1 jam, selang sebentar udah dipaksa lagi makan snack, habis itu snacknya juga lama, dipaksa lagi minum susu, habis itu dipaksa lagi makan siang. Ya dia lama-lama bosen, dia lama-lama sebel gitu, emosi jiwa. Karena itu usahakan makan itu memperhatikan responsive feeding. Jadi supaya anak ini juga belajar mengenali sinyal lapar dan sinyal kenyang. Kita juga harus memperhatikan sinyal lapar dan sinyal kenyang anak. Plus terapkan juga feeding rules. Jadi feeding rules itu sangat penting ya. Lalu yang terakhir adalah bosan karena kurang variasi menu. Jadi kayak misalnya nih setiap hari proteinnya ayam terus sudah kayak ngok gitu ya, maka tentu saja si anak ini bisa jadi bosan. Karena itu kalian bisa memvariasikan menu, dan juga kalau anaknya udah agak gede gitu, 9 bulan atau 1 tahun, kalian juga bisa variasikan dengan finger food. Jadi anaknya juga bisa makan dan memegang makanannya sendiri. Ini akan meningkatkan kemauan anak untuk makan, karena selain variasi menu, variasi pemberian makannya juga dilakukan. Lalu gimana nih caranya supaya anaknya nggak GTM? Yang pertama itu terapkan kebiasaan makan yang konsisten, mulai dari waktu makannya, terapkan feeding rules, alat makannya, itu usahakan yang konsisten.
Lalu hindari distraksi ketika anak makan. Makan ya makan, jangan sambil melakukan aktivitas yang lain. Lalu biarkan anak bereksplorasi. Nggak apa-apa makan berantakan, tapi dia mencoba sendiri. Kalian juga bisa memberikan pilihan, misalnya mau pakai piring gambar gajah atau gambar kucing, mau pakai sendok merah atau sendok kuning, itu bisa juga dilakukan sehingga anak merasa dilibatkan. Kalian juga usahakan untuk sabar, jadi jangan langsung marah dan memaksa anak ya. Jadi silakan untuk melakukan responsive feeding karena anak kita itu bukan robot. Nah, itu tadi tips untuk mencegah serta hal-hal sepele apa sih yang sebenarnya bisa bikin anak GTM. Kalau anak kalian benar-benar nggak mau makan, berat badannya dalam 1 bulan tidak naik, tentu saja harus segera periksa ke dokter ya, untuk melihat apakah ada masalah lain, underlying yang nggak kelihatan, dan juga menentukan apakah perlu suplementasi tambahan. Kalian sendiri anaknya sudah pernah GTM atau anaknya punya kebiasaan aneh saat makan? Coba cerita di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!